Haaland perpanjang kontrak super panjang dengan Manchester City. Resmi visa Kvaratskhelia gabung PSG dengan biaya transfer 1,1 triliun rupiah. Kyle Walker tinggal selangkah lagi gabung AC Milan. Solskjaer resmi jadi pelatih Besiktas. Barcelona perpanjang Estadio Olimpik hingga April 2025. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Eintracht Frankfurt versus Borussia Dortmund di Borusan tumbang 0-2. Borussia Dortmund menderita kekalahan ketiga beruntun di Bundesliga. Dortmund mesti mengakui keunggulan tuan rumah Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 0-2. Dua gol Frankfurt dicetak oleh Hugo Ekitike di menit ke-18 dan Oscar Højlund di menit ke-90 plus 2. Dengan hasil ini, Frankfurt kukuh di peringkat ketiga klasemen Bundesliga dengan perolehan 36 poin dari 18 pertandingan. Dortmund bergeming di papan tengah usai menempati peringkat ke-10 dengan perolehan 25 poin. Roma versus Genoa, Ilupi menang 3-1. AS Roma memetik poin penuh saat menjamu Genoa dalam lanjutan Serie A. Giallorossi menang 3-1 untuk melanjutkan tren positifnya. Di laga tersebut, Roma unggul lebih dulu di menit ke-25 lewat aksi Artem Dovbyk. Patrizio Massini menyamakan kedudukan di menit ke-33. Tuan rumah menambah 2 gol lewat aksi Stefan El Shaarawy di menit ke-60. Dan gol bunuh diri Nicola Leali di menit ke-73. Hasil ini membuat Roma sementara naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 27 poin, sementara Genoa tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 23 poin. Espanyol amankan 3 poin di kandang. Menjamu Real Valladolid di RCDE Stadium, tuan rumah unggul di menit ke-31 lewat aksi Javi Puado. Valladolid menyamakan kedudukan lewat aksi Javi Sanchez di menit ke-57. Roberto Fernandes membawa Espanyol kembali unggul di menit ke-74. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Espanyol masih berada di peringkat ke-19 dengan raihan 19 poin, sementara Valladolid di peringkat ke-19 dengan raihan 15 poin. Al Ta'awan versus Al Nassr. Ditahan 1-1, Ronaldo dan kawan-kawan terlempar dari 3 besar. Bermain di King Abdullah Sport City Stadium, Al Nassr ditahan Al Ta'awan 1-1 dalam lanjutan Saudi Pro League 2024-2025. Al Ta'awan mampu unggul lebih dulu lewat aksi Saad Fahad di menit ke-45 plus 5. Aymeric Laporte menyamakan kedudukan di menit ke-64. Hasil ini membuat Al Nassr terlempar dari 3 besar klasemen Saudi Pro League, sementara Al Ta'awan berada di peringkat ke-8 dengan raihan 22 poin. Haaland tekan kontrak baru di City sampai 2034. Erling Haaland menegaskan komitmennya untuk terus berseragam Manchester City. Dia baru saja menaikkan kontrak baru yang membuatnya bertahan hingga 2034. Itu artinya Haaland akan menjadi pemain City sampai menginjak usia 34 tahun.
Klausul-klausul yang sebelumnya ada di kontrak lama dihapus sehingga City pun punya kekuatan penuh untuk mempertahankan Haaland dari kejaran klub lain. Manchester City siap berikan 1 triliun rupiah ke Juventus untuk Cambiaso. Manchester City tampak yang serius untuk mendapatkan Andrea Cambiaso. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester City bakal menyodorkan proposal tawaran ke Juve akhir pekan ini. Raksasa asal Inggris itu disebut siap memberikan harga 65 juta euro atau setara 1 triliun rupiah ke Juventus. Namun si Nyonya tua belum punya rencana melepas Cambiaso pada tengah musim ini. Disebutkan pula Juventus bisa berubah pikiran kalau tawarannya di kisaran 70 hingga 80 juta euro. Visa Kvaratskhelia gabung PSG dengan biaya transfer 1,1 triliun rupiah. PSG resmi mengumumkan perekrutan Visa Kvaratskhelia dari Napoli dengan nilai transfer sekitar 70 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1,1 triliun rupiah pada Sabtu 18 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Lewat laman resmi mereka, PSG menyatakan bahwa Kvaratskhelia sepakat menandatangani kontrak hingga 2029 dan menjadi salah satu bintang baru dalam skuad juara Ligue 1 asuhan Luis Enrique. Kvaratskhelia mendapatkan kostum PSG dengan nomor punggung 7 yang sebelumnya dipakai oleh Kylian Mbappe. Kyle Walker tinggal selangkah lagi gabung AC Milan. Bintang Manchester City Kyle Walker dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Italia AC Milan. Pemain yang juga pernah berseragam Tottenham Hotspur itu dikabarkan setuju bergabung ke AC Milan dengan kontrak 2 tahun atau hingga 2027 mendatang. Belum diketahui pasti angka transfer Kyle Walker ke AC Milan, namun ia akan mendapatkan gaji senilai 8 juta euro bersama AC Milan. Ole Gunnar Solskjaer resmi jadi pelatih Besiktas. Melalui situs resmi mereka, Besiktas mengumumkan kedatangan Ole Gunnar Solskjaer. Mereka mengkonfirmasi bahwa pelatih asal Norwegia itu akan menjadi pelatih baru mereka. Ia menggantikan posisi Giovanni Van Bronckhorst yang sudah meninggalkan klub sejak bulan November 2024 kemarin. Solskjaer mendapatkan kontrak jangka pendek di mana ia akan melatih Besiktas hingga tahun 2026 mendatang. Thiago Motta pastikan Randal Kolo Muani bakal gabung Juventus. Manajer Juventus Thiago Motta buka suara terkait rumor kedatangan Randal Kolo Muani ke timnya. Ia membenarkan bahwa Juventus akan merekrut bintang PSG tersebut. Motta menambahkan bahwa manajemen Juventus saat ini sedang mengurus proses administrasi transfer sang striker. Ia meyakini bahwa proses ini akan segera beres dan Muani siap untuk menjadi mesin gol baru Juventus. Si Nyonya tua akan meminjam sang striker selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen dari PSG. Barcelona perpanjang Estadio Olimpik hingga April 2025. FC Barcelona telah meminta perpanjangan dari Barcelona The Service Municipal, yakni perusahaan di bawah Dewan Kota Barcelona. Blaugrana ingin menggunakan Estadio Olimpik de Montjuic hingga akhir April 2025. Menurut laporan Mundo Deportivo, pertemuan penting diharapkan diadakan minggu ini, di mana klub dapat memperoleh hak untuk menggunakan Stadion El Luis Companys selama 1 bulan tambahan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk merencanakan kembali ke Spotify Camp Nou paling lambat pada Mei 2025.
Thomas Müller bisa dijual Bayern Munich bulan ini. Thomas Müller hanya punya sisa kontrak selama 6 bulan lagi bersama Bayern Munich. Sampai saat ini belum ada tawaran kontrak baru yang diterimanya dari pihak klub sehingga masa depannya masih jadi tanda tanya besar. Müller sendiri mengaku tak mau terlalu memikirkan masalah tersebut. Bahkan sang pemain masih bisa bercanda dan berkata dirinya bisa saja dijual oleh Bayern Munich sebelum jendela transfer musim dingin ditutup akhir Januari mendatang. Benjamin Sesko tetap di RB Leipzig. Spekulasi mengenai masa depan Benjamin Sesko kembali menjadi sorotan. Agen Sesko Elvis Basanovic baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa kliennya kemungkinan besar akan tetap bertahan di RB Leipzig pada bursa transfer Januari ini. Sesko saat ini memiliki kontrak jangka panjang di RB Leipzig hingga musim panas 2029. Kontrak tersebut tidak memiliki klausul pelepasan, memberikan Leipzig kendali penuh atas masa depan sang pemain. Zaha siap putus kontrak di Lyon guna main di MLS. Pilar Lyon Wilfried Zaha disebut siap angkat kaki dari Prancis dalam waktu dekat guna merapat ke MLS. Zaha masuk dalam pantauan salah satu tim negeri Paman Sam, Charlotte FC. Potensi berakhirnya kerjasama antara kedua belah pihak nampaknya terbuka lantaran Lyon perlu menstabilkan neraca keuangan mereka. Lyon perlu melepas pemain yang sekiranya tak terlalu diperlukan dalam skuad dan Zaha masuk dalam kategori ini. Nantinya ia akan merapat ke Charlotte dengan status pinjaman selama 18 bulan ke depan. Aston Villa harusnya pede untuk amankan Asensio. Marco Asensio berpotensi dilepas PSG di bursa Januari ini. Aston Villa serta berbagai tim lain tertarik mengamankan jasanya. Mantan pencari bakat Manchester United Mick Brown merasa jika Aston Villa, tim yang tengah intens meminati jasa sang pemain, harusnya percaya diri untuk mengamankan sang pemain ke Inggris. Ia merasa Unai Emery dan Mochi sudah paham gaya bermain Asensio dan ia mengklaim keduanya sempat menanyakan ketersediaan sang pemain. Brown yakin kesepakatan bisa saja dilakukan pada bulan ini. Thomas Frank tegaskan Bryan Mbeumo tidak akan pindah. Manajer Brentford, Thomas Frank, menegaskan bahwa Bryan Mbeumo tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari ini, meskipun Arsenal dikabarkan sangat tertarik dengan penyerang asal Kamerun tersebut. Meski Arsenal sedang berusaha memperkuat lini serang, Bryan Mbeumo tampaknya akan tetap menjadi bagian integral dari Brentford musim ini. Bryan Mbeumo tampil luar biasa musim ini di Premier League, mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist, membantu The Beast menduduki posisi ke-11 klasemen sementara. Aaron Ramsdale sulit terima kekalahan Southampton dari MU. Kiper Southampton Aaron Ramsdale mengaku sulit menerima kekalahan yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas Manchester United. Ia mengungkapkan rasa kecewa atas kekalahan yang harus diterima timnya, terutama karena menurutnya The Saints sebenarnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Ramsdale menilai tim telah bekerja keras sepanjang pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Ia menegaskan bahwa tim harus segera bangkit dan fokus pada laga-laga berikutnya. Alexander Isak kejar rekor gol Jamie Vardy di Liga Inggris. Alexander Isak tampil mengesankan bersama Newcastle United di Liga Inggris musim ini. Rekor gol Jamie Vardy pun mulai ia dekati. Dilansir dari laman resmi Premier League, Alexander Isak telah 8 pertandingan beruntun di Liga Inggris selalu mencetak gol untuk Newcastle United.
Vardy yang melegenda bersama Leicester City mencetak rekor 11 laga beruntun selalu mencetak gol di Liga Inggris. Artinya, butuh 4 pertandingan lagi bagi Alexander Isak untuk melampaui catatan rekor gol Jamie Vardy. Alasan Haaland teken kontrak baru berdurasi 1 dekade di Manchester City. Manchester City membuat pengumuman menghebohkan. Mereka menyatakan Haaland telah teken kontrak baru berdurasi 10 tahun. Artinya Haaland akan menua bersama Manchester City. Ia akan bermain di Etihad Stadium sampai usianya 34 tahun. Haaland mengaku bersedia teken kontrak baru berdurasi 1 dekade di Manchester City karena ia merasa klub tersebut adalah klub yang istimewa. Erling Haaland kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya pada Guardiola, staf pelatih hingga fans yang telah membantu dan mendukungnya sejauh ini di Manchester City. Carlo Ancelotti senang dengan reaksi pemain. Real Madrid mengalahkan Celta Vigo dengan skor 5-2 dalam ajang Piala Raja Spanyol. Carlo Ancelotti senang dengan reaksi para pemainnya. Saat pertandingan hampir berakhir, kami kebobolan 2 gol dan permainan menjadi lebih terbuka. Kami bermain bagus hingga menit ke-70. Kami mencetak gol ketiga tetapi itu offside. Reaksi tim di perpanjangan waktu bagus. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik, ujar Ancelotti. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!